Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah atas limpahan nikmat yang masih dicurahkan kepada kita semua hingga pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang mulia, yaitu rumah Allah, masjid yang kita saat ini berada di dalamnya. Semoga setiap langkah kaki kita menuju tempat ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Kita masih berada di pembahasan peperangan Uhud. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada beberapa para sahabat-sahabat Nabi yang menunjukkan tentang kehebatan mereka di medan perang, tentang keberanian dan kegigihan mereka di dalam menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kita pada pembahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat dalam pengepungan orang-orang kafir Quraisy dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menguasai keadaan. Yang tadinya kaum muslimin kocar-kacir, yang tadinya kaum muslimin sudah tidak tahu mau ngapain karena tersebar isu bahwa Nabi SAW sudah meninggal dunia. Kondisi ini sangat membuat hilangnya konsentrasi kaum muslimin karena panglima tertinggi mereka yaitu Nabi kita SAW meninggal dunia. Itulah yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Itulah yang terdengar oleh seluruh orang-orang yang berada di kancah peperangan. Dan kalau kita berada dalam kondisi yang sama, mungkin kita juga nggak semangat lagi. Ngapain lagi kita perang, buat apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima tertingginya sudah meninggal dunia, sudah tewas, sudah mati di medan perang. Nah, ada sebagian para sahabat yang tadinya sedang memegang pedang itu dilepaskan. Ada di antara mereka yang tidak tahu mau ngapain, ada di antara mereka lari ke arah Madinah, bahkan ada di antara mereka yang menyusup ke bagian musuh untuk menyelamatkan diri. Nah, kondisi yang seperti ini adalah kondisi yang sangat menyedihkan. Apa kemudian yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singkat ceritanya kembali menguasai keadaan. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bendera perang ini kan paling inti sebenarnya di dalam peperangan itu, dipastikan bendera itu harus tetap berkibar menunjukkan bahwa pasukan itu masih eksis di kancah peperangan. Sedangkan bendera kaum muslimin sudah jatuh karena ketika itu diamanahkan oleh Rasulullah kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ketika mempertahankan sampai nyawa menjadi taruhannya, itu yang dilakukan oleh Mus'ab ketika beliau dalam kondisi genting mempertahankan bendera kaum muslimin tetap berkibar. Akhirnya tangan kanan beliau dipotong, kemudian beliau pindahkan bendera itu di tangan kirinya, tangan kiri Mus'ab juga putus. Kemudian apa yang dilakukannya? Dia peluk bendera tersebut, lalu kemudian ditusuk kiri kanan dan seterusnya. Akhirnya singkat cerita wafatlah Mus'ab bin Umair. Namun bendera ini tetap harus berkibar supaya menyemangati kembali kaum muslimin yang sudah terpisah-pisah. Kaum muslimin sudah terpecah belah. Akhirnya bendera itu diambil alih oleh
Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengambil bendera yang sudah hampir mau jatuh, kemudian dikibarkan lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyatukan kembali kaum muslimin yang sudah terpisah-pisah. Mungkin di sana ada 15, ada 20 orang. Ini kan kalau kondisi kaum muslimin terpisah-pisah dalam jumlah yang kecil, akan lebih mudah musuh untuk menguasai, akan lebih mudah musuh untuk mengalahkan. Karena jumlah kaum muslimin yang terpisah-pisah dalam angka yang kecil, itu sangat mudah bagi musuh untuk menyerang. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha keras untuk melewati barisan-barisan musuh, memecah saf-saf musuh yang begitu rapat. Itu dipecahkan oleh Rasulullah, dibelah oleh Rasulullah SAW barisan pasukan itu supaya bisa ngumpul di satu titik kaum muslimin. Nah, setelah Nabi SAW berusaha untuk membelah pasukan-pasukan musuh, barisan-barisan musuh, lalu kemudian sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Malik melihat siapa sosok orang yang begitu hebat, berani melewati barisan-barisan musuh. Ini kan bukan sembarangan orang ini berarti. Ternyata dilihat yang melakukan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ka'ab bin Malik melihat sosok itu, ternyata itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya diisukan meninggal dunia, ternyata itu berita bohong. Itu hoax lah kalau bahasa kita. Yang disebarkan oleh Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah ini ternyata dialah yang membunuh Mus'ab bin Umair tadi, yang kita ceritakan megang bendera tadi. Ternyata sahabat yang paling mirip dengan Nabi itu adalah Mus'ab bin Umair. Agak mirip memang perawakannya, postur tubuhnya agak mirip dengan Rasulullah. Nah, Ibnu Qami'ah ini ketika dia membunuh Mus'ab bin Umair, dia kira yang megang bendera itulah Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia katakan Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Dilihat sama Ka'ab bin Malik, ternyata Nabi Muhammad masih hidup. Buktinya Nabi Muhammad SAW masih bisa membelah barisan kekuatan pasukan musuh. Setelah Ka'ab bin Malik melihat bahwa itu adalah Nabi SAW, secara otomatis beliau teriak dengan suara yang tinggi. Beliau mengatakan, "Ya ma'syaral muslimin, abshiru, hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," fa asyara ilaihi an usmud. Ka'ab bin Malik saking senangnya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau pun berteriak. Beliau katakan, "Wahai segenap kaum muslimin," teriak beliau dengan suaranya yang tinggi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada. Nih orangnya. Ditunjuk oleh Ka'ab bin Malik. Itu orangnya yang sedang membelah barisan kekuatan pasukan musuh. Nabi Muhammad sana itu. Nabi Muhammad SAW ketika mendengar suara itu, Nabi memberikan isyarat kepada Ka'ab bin Malik untuk diam. Isyaratlah Nabi SAW. Kenapa? Supaya jangan sampai nanti tahu musuh terdengar posisi Nabi ada di mana. Nabi SAW ingin membuat satu strategi bagaimana caranya kaum muslimin bisa ngumpul lagi. Karena kekuatan itu ada ketika mereka berkumpul dan bersatu lagi. Nah, Nabi SAW ingin melakukan dan berusaha agar mengumpulkan kaum muslimin satu titik lagi, supaya mereka menjadi kuat kembali. Karena tadi ini sudah terpisah-pisah nih. Nah, Nabi SAW berusaha untuk mengumpulkan itu. Makanya Nabi SAW memberikan isyarat untuk diam. Ka'ab bin Malik tadi saking senangnya mungkin akhirnya tanpa beliau sadari, beliau pun teriak untuk menginformasikan bahwa Nabi SAW masih hidup. Nah, setelah itu dilakukan oleh Nabi SAW, singkat ceritanya bahwa kaum muslimin pun mendengar teriakan itu, didengar oleh kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin sudah mulai berkumpul di sekitaran Nabi, sekitar 30 para sahabat. Ini sudah mulai kuat nih. 30 akan lebih kuat daripada 3. 30 akan lebih kuat daripada 10, 15. Berkumpullah para sahabat ketika itu di sekitaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 30 para sahabat jumlahnya. Baik, setelah berkumpul para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sekitaran Nabi,
Nabi kemudian mengambil posisi yang lebih strategis lagi, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke bukit pasir. Jadi di Gunung Uhud itu ternyata di bagian kaki gunungnya itu ada bagian di mana pasirnya lebih dominan daripada tanahnya, daripada bebatuannya. Pasirnya lebih dominan. Nah, Rasul lebih memilih bagian itu, di bagian Gunung Uhud yang tadi begitu panjang dan luasnya itu, Nabi SAW memilih bagian bukit tersebut. Kemudian mulai musuh semakin gencar untuk menyerang Nabi SAW, tapi gagal. Serang lagi Nabi SAW, gagal, karena orang-orang di sekitaran Nabi SAW sudah mulai berkumpul. Ada seorang kafir Quraisy yang bernama Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah. Namanya Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah. Ini Masya Allah, usahanya untuk membunuh Nabi SAW sangat begitu hebat, pantang menyerah Utsman tadi ini. Bahkan dia mengatakan dalam satu ucapannya, la najautu in najah. Pokoknya aku tidak akan mau selamat kalau Muhammad itu masih selamat. Pokoknya saya akan tetap mencari Muhammad dan akan bunuh Muhammad. Faqama Rasul sallallahu alaihi wasallam limuwajahatihi. Nabi pun bangun, semangat juga Nabi sallallahu untuk berhadapan dengan Utsman bin Abdullah tadi. Artinya satu lawan satu nih. Apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di satu tempat. Ternyata di tempat itu di sekitarnya ada lubang-lubang yang Nabi SAW sudah selamat dari itu. Akhirnya Utsman bin Abdullah, orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi tadi, tanpa dia ketahui lubang itu tidak terlihat. Akhirnya kudanya terperosok di dalam itu, dia pun jatuh. Nah, setelah jatuh, Nabi SAW mengambil pedang itu, pedangnya si Utsman tadi. Lalu ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Haris bin As-Simmah. Al-Haris bin As-Simmah mengambil pedang yang jatuh tadi, kemudian pedang itu dipukulkanlah ke kakinya si Utsman bin Abdullah tadi, sampai putus kakinya Utsman tadi itu karena dia jatuh, senjatanya mungkin terpelanting atau mungkin jauh darinya. Orang kalau jatuh yang dia pegang sesuatu itu mungkin lepas, kemudian pedang itu diambil oleh Al-Haris tadi. Haris pun menebaskan pedang dia sendiri, jadi senjata makan tuan, ke kakinya si Utsman tadi ini sampai putus kakinya. Nah, dalam peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak ditemukan Nabi itu membunuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir tidak kita dapatkan riwayat beliau itu sampai menewaskan musuh, nggak pernah. Jadi Nabi SAW itu hanya memberikan instruksi, hanya memberikan arahan, hanya membuat satu strategi, sampai tidak hanya di dalam peperangan, di luar peperangan pun Rasulullah SAW tidak pernah membunuh. Itulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para hadirin dan hadirat yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, usaha Utsman untuk membunuh Nabi SAW gagal karena ada sahabat Nabi yang bernama Al-Haris tadi bin As-Simmah. Nah, tidak hanya sekedar Utsman bin Abdullah, ada pula namanya Abdullah bin Jabir. Abdullah bin Jabir ini masih kafir juga ini. Jadi dulu nama orang Abdullah, Abdurrahman, Utsman itu nama-nama yang biasa di tengah-tengah orang Arab. Jadi jangan kira ini Abdullah ini Muslim nih. Enggak semua di zaman itu yang namanya Abdullah Muslim. Buktinya ini Abdullah bin Jabir ini bukan Muslim. Nah, Abdullah bin Jabir ini berusaha juga untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Haris bin As-Simmah juga Masya Allah memiliki peran yang begitu hebat menjaga Nabi SAW. Kalau tadi Al-Haris bin As-Simmah menjaga Nabi dari kejaran, dari usaha Utsman tadi bin Abdullah untuk membunuh Nabi, sekarang Al-Haris juga masih memiliki peran penting untuk menjaga Nabi SAW. Ketika Abdullah bin Jabir ingin membunuh Nabi SAW, lalu kemudian Al-Haris
menggunakan pedang yang sama, dia tebaskan pedang itu di bagian pundaknya Abdullah bin Jabir tadi, seorang kafir. Nah, ditebaskan oleh Al-Haris ke pundaknya ini. Masya Allah, tabarakallah, apa yang terjadi? Terlukalah si Al-Haris tadi ini. Kemudian fahamalahu al-muslimun. Al-Haris yang menjaga Nabi SAW begitu semangatnya, beliau pun terluka. Kemudian diselamatkan oleh kaum muslimin, ditandu oleh kaum muslimin. Lalu kemudian datang orang yang kedua ingin menyelamatkan Nabi, namanya Abu Dujana. Abu Dujana ini seorang sahabat yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena Abu Dujana yang sudah sering kita ceritakan tentang keberaniannya. Bahkan beliau ini mendapatkan pedang Nabi SAW. Nabi punya pedang, lalu kemudian pedang itu diberikan oleh Nabi kepada Abu Dujana. Nah, Abu Dujana ini, apa yang kemudian dilakukan oleh beliau kepada Abdullah yang telah melukai pengawal Nabi tadi yang bernama Al-Haris tadi, fadarabahu bisayf. Balik Abu Dujana memukulkan pedang itu kepada Abdullah bin Jabir. Kemudian subhanallah, si Abdullah tadi kena ternyata tebasan Abu Dujana bagian kepalanya terbang. Anda bisa kebayang itu kepala orang terbang ditebas, sep, itu kepala langsung terbang jauh dari badannya. Itulah pukulan tebasan daripada sahabat Nabi Abu Dujana. Abu Dujana ini memang luar biasa. Beliau ini punya sorban sendiri. Warna apa sorbannya? Warna merah. Sabuk lah kalau bahasa kita sekarang. Punya sabuk. Kalau dia udah mengeluarkan sabuk merahnya itu, ini udah orang udah nggak ada takut-takutnya lah udah kalau bahasa kita. Itulah sosok Abu Dujana, yang beliau saat itu sudah berada di tengah-tengah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Permisalan-permisalan seperti ini banyak terjadi sebenarnya di sekitaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu Maqtal Ubay bin Khalaf. Nah, Ubay bin Khalaf ini adalah pembesarnya orang-orang kafir Quraisy, namanya Ubay bin Khalaf. Nah, Ubay bin Khalaf ini salah satu orang yang bersemangat juga untuk membunuh Nabi SAW. Dari beberapa orang tadi, nah termasuklah Ubay bin Khalaf ini. Beliau pun mengatakan, Aina Muhammad. Beliau semangat sekali, dia mau cari Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, Aina Muhammad. Di mana Muhammad? Posisi Muhammad itu di mana? La najautu in najah. Aku tidak mau selamat, aku tidak mau pulang dalam kondisi sehat, dalam kondisi hidup kalau Muhammad itu masih hidup. Pokoknya saya tidak terima kalau Muhammad masih hidup. Faqalal qaum, akhirnya sekelompok kaum dari kaum muslimin pun ketika itu berkata, ya Rasulullah, ayatifu alaihi rajulun minna. Ya Rasulullah, apakah perlu kami mengejar si Ubay bin Khalaf tadi ini? Kata Rasulullah, da'uhu, biarkan dia, kata Nabi SAW. Falamma dana minhu, kemudian si Ubay bin Khalaf tadi mulai mendekat dengan Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW mengambil al-hirbah. Hirbah itu adalah tombak yang kecil, tombak yang pendek. Bisa juga diartikan dia pedang, tapi pedangnya itu pendek. Golok lah kalau bahasa kita mungkin. Nah, Nabi SAW mengambil golok itu dari Al-Haris bin As-Simmah, karena Al-Haris bin As-Simmah tadi terluka. Al-Haris bin As-Simmah tadi dilukai oleh Abdullah bin Jabir. Dia terluka, istirahat, diobati dulu, dirawat. Nah, si Haris ini masih punya senjata al-hirbah. Al-hirbah itu diambil oleh Nabi SAW setelah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf mendekat dengan Nabi. Padahal pengawal-pengawal Nabi sudah minta izin. Ya Nabi, apakah kami harus kejar ini? Apakah kami harus tamatkan riwayatnya? Mungkin begitulah. Kata Nabi, biarkan dia mendekat dengan saya. Mulailah si Ubay bin Khalaf mendekat, dan Nabi SAW mengambil senjata pendek tadi. Falamma akhadha minhu intaqada intiqadatan tatayyaru anhu tatayyur asy-sya'r an dhahril ba'ir idza intaqada. Jadi Nabi SAW mengambil pedang tadi. Mulai Nabi SAW ingin menebas-nebaskannya,
ingin memainkannya, pedang kecil tadi itu, sampai lalat-lalat yang menempel, yang hinggap di bagian onta itu pada terbang. Ini menunjukkan mungkin bahwa Nabi SAW juga ahli dalam bermain senjata. Dan mungkin saking ahlinya Nabi SAW memainkan senjata itu, angin daripada senjata yang dimainkan oleh Nabi SAW membuat lalat-lalat yang ada di sekitar onta itu berhamburan, berlarian. Nah, setelah itu Nabi SAW summa istaqbalahu wa absara, lalu kemudian Nabi SAW menghadap kepada Ubay bin Khalaf tadi. Kemudian Nabi melihat bagian mana nih dari anggota tubuh Ubay bin Khalaf itu bisa dijadikan sasaran untuk mengenai senjata tadi. Karena Nabi melihat lengkap sekali pakaian Ubay bin Khalaf ini, dari kepalanya sampai badannya ini tertutup semua dengan besi. Nabi SAW mencari celah mana nih bagian yang mungkin untuk dijadikan sasaran senjata yang sudah dipegang oleh Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW melihat ada di bagian yang terbuka, yaitu selangkangannya. Bagian selangkangan itu ini ada tulangnya ini. Ini kan nggak bisa ditutup dengan besi karena ini area yang harus banyak gerak. Dia bagian persendian itu nggak bisa dia begini, nanti kaku jadinya. Jadi kayak robot begitu. Nah, akhirnya bagian itulah yang dilihat oleh Nabi SAW. Nah, pedang itu dilemparkan oleh Nabi SAW dan mengenai tulang selangkangan Ubay bin Khalaf tadi. Ubay bin Khalaf ketika mengenai senjata Nabi SAW, dia histeris, takut, teriak-teriak. Apa kata beliau? Qatalani wallahi Muhammad. Demi Allah, Muhammad telah membunuhku. Muhammad telah membunuhku. Padahal dia masih hidup, dia masih teriak. Cuma kena bagian selangkangannya doang, tulangnya mungkin. Gara-gara itu dia mungkin terpincang-pincang jalannya. Dia lari terbirit-birit ke bagian pasukan musuh lagi sambil teriak-teriak, demi Allah teman-teman, Muhammad membunuhku, Muhammad membunuhku. Apa yang kemudian dikatakan oleh teman-temannya? Teman-teman mengatakan, zahaba wallahi fuaduka. Demi Allah, hatimu telah hilang. Maksudnya keberanianmu telah hilang. Kamu ini pengecut, gitulah. Padahal Ubay bin Khalaf ini terkenal dengan orang yang begitu hebat, tokoh, nggak mungkin tokoh masyarakat penakut. Ubay bin Khalaf ini orang yang terpandang, orang yang begitu hebat. Kok tiba-tiba bertemu dengan Muhammad langsung ciut tuh semangatnya, keberaniannya, mentalnya langsung down, kayak kerupuk disiram air lah kalau bahasa kita. Itulah yang kemudian dikatakan oleh teman-temannya, ada apa dengan kamu wahai Ubay bin Khalaf? Lalu kemudian, wallahi inna bika min ba's. Demi Allah, kata teman-temannya, kayaknya ada masalah nih dengan kamu. Enggak biasanya kamu kondisinya seperti ini. Apa kata Ubay bin Khalaf? Innahu qad kana qala li bi Makkah. Ternyata dulu Nabi Muhammad SAW pernah di Makkah. Di Mekah berarti sebelum berhijrah nih. Ubay bin Khalaf ini kan luar biasa permusuhannya terhadap kaum muslimin. Sampai Ubay bin Khalaf ini membunuh sebahagian kaum muslimin seperti ayahnya Yasir. Ammar ini punya ayah namanya Yasir, Sumayyah. Ini kan dulu dibunuh di Mekah. Bahkan sebahagian besar kaum muslimin dari hamba sahaya itu disiksa di Mekah. Termasuk Nabi SAW diintimidasi. Nabi Muhammad SAW ada percobaan-percobaan untuk dibunuh Nabi kita SAW. Nah, Nabi SAW waktu di Mekah pernah mengeluarkan satu ucapan kepada Ubay bin Khalaf. Apa kata Nabi SAW? Ana aqtuluka. Kata Nabi SAW, ada saatnya di mana nanti aku akan bunuh kamu, kata Nabi Muhammad SAW kepada Ubay bin Khalaf. Ucapan itu Nabi ucapkan di mana? Di Mekah. Ini terjadi peperangan ini di Uhud yang tidak jauh dari Madinah. Nah, ternyata ketika beliau kena satu lemparan golok tadi mengenai pahanya sedikit, dia teringat ucapan Nabi yang sekian tahun yang lalu ketika Nabi berada di Mekah. Makanya kata beliau lari terbirit-birit dengan mengatakan Muhammad membunuhku, Muhammad membunuhku. Lalu kemudian beliau pun mengatakan kepada teman-temannya dulu di Mekah, Muhammad itu pernah berbisik denganku akan mengatakan ana aqtuluka, aku akan bunuh kamu suatu saat. Fa wallahi, demi Allah,
Jadi orang-orang kafir Quraisy dulu kalau bersumpah apa? Demi Allah. Orang-orang kafir Quraisy dulu demi Allah gitu. Jadi bersumpahnya mereka demi Allah. Beda dengan kita kaum muslimin zaman ini, bersumpahnya itu demi ayah, demi apa lagi? Demi langit, demi nabi. Ini kan bersumpah yang membuat seorang muslim itu jatuh kepada kesyirikan, walaupun syirik kecil. Bersumpah demi selain Allah itu umumnya kaum muslimin jatuh kepada syirik kecil. Tapi orang-orang kafir Quraisy sudah terbiasa bersumpah demi Allah, itu sudah terbiasa. Kata Ubay bin Khalaf, demi Allah, lau basaqa alayya la qatalani. Demi Allah, sekiranya Muhammad itu hanya sekedar meludahiku saja, sungguh dengan ludahnya itu akan membuat aku mati. Apalagi senjata yang tadi dilemparkan. Saking takutnya, beliau teringat ternyata sekian tahun yang lalu Nabi sudah berjanji akan membunuh Ubay bin Khalaf. Kata Ubay bin Khalaf, sekiranya Nabi Muhammad tadi ketemu dengan saya, lalu kemudian Muhammad itu meludahi saya, dengan ludahnya itu saja akan membuat saya mati. Apalagi dengan senjata yang sudah mengenai saya ini. Baik, singkat cerita, akhirnya selesailah peperangan. Si Ubay ini sebenarnya masih hidup. Dalam perjalanan pulang, sampailah pada satu tempat namanya Sarif Waham. Ini udah rombongan ini, dia mau pulang ke Mekah. Di pertengahan jalan, mulailah beliau jatuh sakit sampailah beliau yakhuru khawarus thawr. Mulai beliau mengorok seperti sapi. Mungkin kayak orang sakaratul maut gimana sih? Ini dalam perjalanan. Ternyata benar, beliau pun meninggal dunia. Tewas si Ubay bin Khalaf tadi. Karena ya mungkin dia ketakutannya terlalu besar, padahal luka yang mengenainya hanya lemparan golok yang mengenai tulang selangkangannya saja. Itu kan bukan bagian yang vital banget lah gitu. Artinya kalau dia segera dirawat, diobati, selesai permasalahan. Tapi karena memang Nabi SAW sudah pernah membisikkan di Mekah bahwa Nabi akan membunuhnya, kata-kata itu terus diingatnya. Sampai-sampai yang lebih ringan daripada senjata, andai kata ludah saja tadi, tapi itu menjadi beban bagi dia, maka dia pun akan meninggal dunia. Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menaiki tempat yang lebih tinggi lagi. Tapi kondisi Nabi sudah terluka parah. Nabi juga terluka parah. Kita sudah ceritakan bagaimana kondisi Nabi SAW di peperangan Uhud ini. Sehingga Nabi SAW untuk naik ke tempat yang lebih tinggi lagi sulit. Ada bongkahan batu yang besar, dan itu tidak bisa Nabi SAW naik dengan sendirinya. Apa yang dilakukan oleh sahabat yang bernama Talha? Talha pun dalam kondisi Masya Allah, lukanya udah gak terhitung, bersarang di tubuhnya ini. Talha bin Ubaidillah. Nah, ketika Talha melihat Nabi mau naik ke tempat yang lebih tinggi, tidak bisa, berusaha tidak bisa. Akhirnya Talha tadi menjadikan badannya untuk diinjak oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW berusaha mencari tempat yang lebih tinggi lagi, supaya kaum muslimin melihat Nabi SAW dan berkumpul di area itu. Nah, akhirnya Talha pun menjadikan badannya yang sudah terluka parah tadi. Beliau mau berdiri aja udah nggak sanggup sebenarnya Talha ini, karena lukanya sangat parah sekali. Dan beliau jadikan badannya untuk diinjak supaya Nabi SAW bisa naik. Sampai Nabi pun mengatakan, aujaba Talha, wajib Talha ini masuk surga, kata Nabi SAW. Nah, akhiru hujum qama bihil musyrikun. Ini akhir penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi ini detik-detik terakhir selesainya peperangan. Pokoknya ini adalah serangan terakhir lah kalau bahasa kita. Serangan terakhir yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kumpullah dua pembesar dari orang kafir Quraisy. Pertama, panglima tertingginya Abu Sufyan, kemudian panglima yang khusus mengomandoi pasukan-pasukan khususnya. Jadi pasukan itu ada pasukan biasa, ada pasukan khusus. Nah, pasukan khusus ini dikomandoi oleh Khalid bin Walid ketika itu. Khalid bin Walid dan Abu Sufyan ini berusaha masih untuk mengejar Nabi SAW,
Tapi usaha itu gagal. Karena Nabi SAW sudah berada di tempat yang lebih tinggi. Nah, Khalid bin Walid tidak mau kalah. Abu Sufyan juga tidak mau kalah. Karena gunung Uhud itu panjangnya itu hampir 9 kilometer. Jadi panjang sekali dari ujung sampai ke ujung gunung Uhud itu kurang lebih kalau kita mau jalan kaki, kita tidak naik ya ke gunungnya itu. Kita hanya dari ujung mau mutarin ke ujungnya lagi. Itu sekitar 9 kilometer. Berarti kan gunung itu panjang sekali. Nah, anggaplah Rasulullah SAW ada di bagian gunung di sini, di tengahnya. Khalid bin Walid dengan Abu Sufyan juga ingin berusaha naik ke tempat yang tinggi itu supaya bisa mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa sahabat yang berada di sekitar Nabi tadi. Faqala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada upaya Abu Sufyan dengan Khalid bin Walid untuk mengejar Nabi dan berusaha naik juga di tempat yang tinggi, Nabi pun mengatakan, Allahumma innahu la yanbaghi lahum an ya'luna. Ya Allah, jangan sampai mereka berdua ini posisinya lebih tinggi daripada kami. Jangan sampai Khalid bin Walid dengan Abu Sufyan ini ternyata beliau naik lebih tinggi. Gunung Uhud itu tingginya kurang lebih 1 kilo. Ya, kurang lebih 900 meter, anggaplah 1 kilo. Kalau Nabi SAW ada di meteran yang ke 100 misalnya, 100 meter dari kaki gunung itu, berarti jangan sampai Khalid bin Walid dan Abu Sufyan ada di 150 atau 200 meter. Itulah yang tidak diinginkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan Allahumma innahu la yanbaghi lahum an ya'luna, ya Allah jangan sampai Khalid bin Walid, Abu Sufyan ini lebih tinggi posisinya dari kami. Lalu kemudian didengar oleh Umar bin Khattab. Masya Allah, ini Umar bin Khattab berhadapan dengan siapa nih? Khalid bin Walid. Ini imbang nih. Orang ini imbang lagi. Faqatala Umar bin Khattab wa rahtun ma'ahu minal muhajirin hatta ahbatuhum minal jabal. Umar bin Khattab pun menggerakkan beberapa teman-teman sahabat-sahabat yang lain untuk mengusir Khalid bin Walid dan Abu Sufyan jangan sampai mereka ini naik ke Gunung Uhud tadi untuk mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini percobaan yang pertama, gagal. Akhirnya Khalid bin Walid, Abu Sufyan turun lagi. Udah mau naik, turun lagi karena diserang oleh Umar bin Khattab dan teman-teman. Lalu kemudian percobaan yang berikutnya, naik lagi mereka, orang-orang musyrik ini mau naik lagi gunung itu. Faqala Rasulullah SAW li Sa'ad, ini usaha Sa'ad. Kalau tadi Khalid bin Walid, sekarang Sa'ad. Kata Nabi berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, ujnubhum, wahai Sa'ad, jauhkan aku dari mereka. Maksudnya jangan sampai mereka naik ke gunung ini. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, kaifa ajnubuhum wahdi? Bagaimana mungkin aku bisa ngusir mereka ya Rasulullah, aku sendirian. Yang naik tadi, mencoba naik ke gunung tadi itu banyak orangnya. Sedangkan yang ada di dekat Rasulullah cuma Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, gimana caranya aku ngusir mereka ini? Nabi pun mengulanginya sampai 3 kali. Jauhkan aku dari mereka. Maksudnya usir mereka. Buat mereka meninggalkan tempat ini. Diulangi lagi oleh si Sa'ad, ya Rasulullah, gimana caranya ya Rasulullah? Gimana caranya ya Rasulullah? Akhirnya Sa'ad daripada bertanya terus, apa yang bisa beliau lakukan? Beliau lakukan. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad ketika itu? Beliau ambil anak panah yang tersimpan di dalam anak panah itu ada tempatnya, apa namanya itu? Sarung apa namanya? Biasanya ada tempat anak panah yang ditaruh di samping ini, diikat gitu. Apa sih namanya? Selongsong. Nah, itulah. Biasanya berapa anak panah diisi di situ? 20, 30. Nah, persediaan anak panahnya masih ada di situ. Itu yang dimiliki sama Sa'ad, ya udah diambil sama Sa'ad, dilepaskan satu persatu anak panah tersebut. Ternyata mengenai musuh-musuh tersebut, dan musuh itu karena dilihat satu persatu tumbang jatuh, naik jatuh lagi kena senjatanya Sa'ad tadi, mereka cari aman, ya udah lari lagi. Lari. Akhirnya percobaan mereka untuk mengejar Nabi SAW ke bagian tempat yang tertinggi tadi juga gagal. Subhanallah, ini ternyata anak panah yang tersimpan di dalam selongsong tadi, apa namanya? Nah, itulah namanya. Ternyata
Ini anak panah berkah sekali dari tempatnya tadi itu. Karena memang dapatkan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat diceritakan faja'altuhu fi kinani. Bahkan setiap anak panah itu saya simpan di tempat itu, kata Sa'ad. Fakana 'inda Sa'ad hatta mat. Dan Sa'ad masih menyimpan tempat itu sampai beliau meninggal dunia, dan tempat anak panah itu diwariskan kepada putranya. Baik. Itulah percobaan-percobaan terakhir yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang Nabi. Mereka lihat udah gak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk menaklukkan kaum muslimin, apalagi sampai membunuh Nabi. Udah gak ada cara lagi. Terus apa yang dilakukan? Ya udah, kita pulang. Gagal mereka untuk mengalahkan Nabi SAW dengan pasukan para sahabat-sahabat ketika itu. Makanya peperangan ini adalah peperangan yang gak jelas. Siapa yang menang, siapa yang kalah, gak jelas. Kalau dikatakan yang menang Nabi Muhammad SAW karena orang kafir Quraisy ketika itu pulang, ya yang gugur dari para sahabat banyak, sekitar 70 orang. Sedangkan dari musuh hanya sekitar saya lupa jumlahnya, sekitar 30-an lah begitu. Nah ini ada riwayat menceritakan 37 orang dari kafir Quraisy yang tewas, ada yang mengatakan sekitar 22. Ada beberapa riwayat. Artinya jumlah yang gugur dari musuh itu tidak lebih banyak daripada kaum muslimin. Kaum muslimin 70 orang. Padahal jumlahnya dari 700. Musuh jumlahnya 3000, yang gugur sekitar 30 orang. Nah, kalau dikatakan kaum muslimin yang kalah, tapi yang mundur siapa? Orang kafir Quraisy. Kalau dikatakan kaum muslimin yang menang, tapi yang gugur dari kaum muslimin juga banyak. Makanya inilah kata para ulama peperangan yang tidak bisa dikatakan siapa yang menang, siapa yang kalah. Baik. Karena percobaan terakhir mereka untuk menyerang Nabi gagal, anggaplah peperangan sudah selesai karena orang kafir Quraisy tadi sudah memilih mundur pulang ke Mekah. Tashwihus syuhada. Mereka orang-orang kafir Quraisy ini melampiaskan kekesalannya karena tidak berhasil membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka lampiaskan kekesalan mereka itu kepada kaum muslimin yang sudah terbunuh. Siapa kaum muslimin yang sudah terbunuh? Termasuk paman Nabi, Mus'ab, dan beberapa para sahabat-sahabat yang 70 yang terbunuh tadi. Mereka cari itu jasad-jasadnya, lalu kemudian mereka mutilasi. Orang udah meninggal dunia, ngapain lagi? Orang udah meninggal dunia, ya udah biarin begitu. Tapi mungkin mereka kesal banget, tidak sampai pada apa yang mereka inginkan. Tujuan mereka itu tidak berhasil membunuh Nabi Muhammad, tapi mereka lampiaskan kepada sahabat-sahabat Nabi. Nabi dan para sahabat ketika itu cuma hanya bisa melihat dari atas gunung, dilihat oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW tidak mau turun dengan para sahabat, akhirnya mereka memilih untuk mundur, orang-orang kafir Quraisy tadi. Tapi sambil mundur mereka itu mungkin melewati beberapa jenazah-jenazah para sahabat. Mereka ambil, mereka kumpulkan. Apa yang mereka lakukan kepada para sahabat yang sudah meninggal dunia ini? Mereka potong-potong telinga-telinganya. Mereka potong, ini kaum muslimin ini, potong telinganya. Kemudian hidung mereka dipotong. Mohon maaf, kemaluan-kemaluan mereka dipotong. Kaum muslimin yang meninggal dunia dimutilasi. Wa yabqarunal butun, bahkan perut mereka itu dibelah. Perut-perut para sahabat yang sudah meninggal dunia itu dibelah, dikeluarkan isinya. Jeruannya kalau kita mungkin ususnya apa semua dibelah. Bahkan di antara salah satu para sahabat yang dilakukan pemutilasian itu adalah paman tercinta Nabi Muhammad SAW, yaitu Hamzah radhiyallahu taala anhu. Hamzah termasuk yang menjadi korban mutilasi seorang perempuan namanya Hindun. Hindun ini istrinya Abu Sufyan tadi, panglima tertinggi. Jadi Hindun ikut serta di dalam peperangan itu. Apa yang dilakukan oleh Hindun ketika perutnya paman Nabi sudah dibelah tadi oleh orang kafir Quraisy? Kan semuanya dibelah itu. Tidak hanya paman Nabi, ada beberapa sahabat juga dibelah. Tapi khusus paman Nabi tadi diperlakukan oleh Hindun, diambil jantungnya oleh Hindun. Perutnya dikeluarkan, kemudian jantungnya diambil oleh Hindun.
Dalam riwayat diceritakan dikunyah dimakan oleh Hindun tadi, bukan ditelan, cuma digigit aja gitu. Untuk membuat mungkin kaum muslimin termasuk Nabi Muhammad SAW sedih, supaya mental Nabi SAW melihat pamannya dimutilasi seperti itu, mungkin Nabi akan sedih, kemudian Nabi SAW akan terpukul dengan hal yang tersebut. Ternyata benar, Nabi betul-betul sedih Nabi SAW melihat kondisi kaum muslimin, terutama pamannya tersebut. Fala tastati an tasighuha falafazatha wattakhadhat minal udhun wal anf khadaman. Lalu kemudian tidak sampai di situ yang dilakukan oleh Hindun. Hindun pun mengambil telinga-telinga, termasuk telinga pamannya tadi, dijadikan gelang sama dia. Telinga gimana caranya menjadikan gelang? Nggak tahu tuh. Pokoknya daun telinga ini berarti utuh diambil, kemudian dilobang mungkin sama dia, masukkan ke tangannya, dijadikan gelang sama Hindun tadi. Nauzubillah, la haula wala quwata illa billah. Baik, itulah kondisi yang dilakukan oleh yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi yang mati syahid. Baik, sekarang apa yang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di peperangan yang terakhir ini? Di peperangan belum utuh, tidak seutuhnya selesai. Jadi ada beberapa yang terjadi, di antaranya yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab bin Malik, kuntu fi man kharaja minal muslimin. Setelah peperangan selesai, aku termasuk orang yang keluar dari barisan pasukan kaum muslimin. Anggaplah kaum muslimin tadi berkumpul di sekitaran Nabi di bagian puncak tertinggi di sekitaran Gunung Uhud. Nabi dan para sahabat masih di situ. Ka'ab bin Malik sudah tidak bersama. Ka'ab bin Malik sudah keluar dari kumpulan pasukan tersebut. Dan aku melihat orang-orang musyrik mulai memutilasi kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Ka'ab bin Malik pantau oleh Ka'ab bin Malik kondisi kaum muslimin yang dimutilasi tersebut. Fa idza rajulun minal musyrikin, ada orang-orang musyrik yang sambil pulang dia ngutip harta rampasan perang yang dimiliki oleh kaum muslimin. Misalnya kaum muslimin yang sudah meninggal dunia masih masih ada di badannya baju besi misalnya. Nah, baju besi itu diambil dari kaum muslimin tadi, perutnya dibelah. Itulah yang dilihat oleh Ka'ab bin Malik tadi. Ka'ab bin Malik. Dilihat oleh Ka'ab bin Malik. Laki-laki ini sambil dia pulang untuk pergi ke Mekah tadi, dia ambil baju besi, dia ambil perisai, dia ambil pedang. Itulah yang disaksikan oleh Ka'ab bin Malik. Lalu kemudian si laki-laki dari kafir Quraisy tadi ngumpulin harta rampasan perang itu. Tidak berapa lama Ka'ab bin Malik melihat seorang laki-laki pula, tapi dari kalangan muslimin. Berarti ada dua laki-laki yang dilihat oleh Ka'ab bin Malik. Satu dari kaum musyrikin, satu dari kaum muslimin. Apa yang kemudian terbesit di Ka'ab bin Malik? Terbesit di Ka'ab bin Malik, berharap dua orang ini bertemu. Kalau udah bertemu ngapain mereka ini? Ya, mesti bertarung gitu. Ternyata harapan Ka'ab bin Malik tadi benar, mereka berdua ini bertemu. Ternyata setelah selesai peperangan, mungkin ingin mengecek siapa yang meninggal dunia gitu. Nah, yang satu bukan hanya sekedar mengecek orang kafir Quraisy tadi, dia ngambil, sibuk mengumpulkan harta rampasan perang. Yang satu dari kaum muslimin juga ikut berada di sekitaran jenazah-jenazah yang sudah bergelimpangan di medan perang tadi, dan berharap mereka berdua ini ketemu. Ternyata betul bertemulah mereka. Apa yang kemudian dilakukan oleh laki-laki dari kaum muslimin tadi, dipukulkan oleh kaum muslimin tadi, oleh si laki-laki muslim tadi kepada orang kafir tadi ini, sampai si orang kafir tadi, subhanallah, terbelah menjadi dua. Intinya begitulah. Mereka berdua bertarung. Ternyata kaum muslimin yang tadi punya pedang itu ditebaskan kepada orang kafir yang sibuk tadi mengumpulkan harta rampasan perang, ditebaskan di bagian badannya ini. Ini orang menjadi terbelah dua begini. Antum tergambar gak ini? Gimana hebatnya si muslim tadi ini? Ditebaskan sama dia, mungkin sedang sibuk sekali dia mengumpulkan itu. Si muslim tadi telah dipukulkan dengan satu kali pukulan. Dalam riwayat itu dengan satu kali pukulan, bukan pukul belum, pukul lagi belum, pukul lagi. Itu tidak boleh dalam Islam.
Islam kalau sudah mati orang itu nggak boleh lagi dipukul. Islam ada aturannya di dalam berjihad, tidak boleh dimutilasi. Kalau dia dipukul sekali begini belum terbelah nih, pukul lagi sampai terbelah dua. Sampai kalau kita kan berapa kali pukulan baru kemudian bisa terbelah dua tuh sapi bukan orang. Antum pernah belah iga sapi? Nah coba antum bayangkan itu gimana belahnya itu, berapa kali pukulan kalau kita, kecuali orang yang ahli. Ini kan berarti ini ahli banget dalam berperang. Sampai dengan sekali pukulan saja, bagian mana itu yang dipilihnya, wallahu a'lam bishawab. Ini orang jadi dua bagian. Nah, penasaran si Ka'ab bin Malik ini siapa sih ini? Si muslim ini yang luar biasa dengan satu kali pukulan buat musuh terbelah menjadi dua. Dilihat ternyata lagi-lagi Abu Dujana. Allahu Akbar. Abu Dujana ini memang luar biasa. Ternyata dilihat dengan jarak yang dekat, Abu Dujana yang si laki-laki yang dimaksud tadi. Baik. Ada peristiwa yang lainnya. Ini pada perempuan-perempuan dari kalangan kaum muslimin. Jadi tidak hanya peran penting dalam peperangan ini hanya laki-lakinya saja, tapi dari perempuan-perempuannya pun ikut serta setelah peperangan tadi. Setelah peperangan ini selesai, lalu kemudian ada beberapa wanita-wanita kaum muslimin, diantaranya ada Aisyah istri Nabi, ada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini Rumaisah gelarnya, ibu daripada Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Nah, ada beberapa lagi, ada Ummu Aiman, ada beberapa perempuan-perempuan yang setelah peperangan selesai melihat ada beberapa yang terluka, itu dirawat oleh mereka. Ada yang beberapa yang kehausan, mereka ini tugasnya perempuan-perempuan setelah peperangan tadi membawa air minum, ada kirbah. Kirbah itu adalah tempat minum kalau bahasa kita sekarang, dia terbuat dari kulit hewan. Kirbah itu. Jadi misalnya kambing ini, kambing itu kulitnya tidak dibelah gitu, tidak. Jadi saya tidak tahu gimana caranya di zaman itu, bagaimana caranya isinya itu daging dan tulangnya itu diambil tapi tidak sampai merusak kulitnya. Jadi bagian kakinya itu masih utuh. Mungkin bagian kakinya itu nanti diikat ujungnya bisa dijadikan tas biasanya. Kan kakinya itu 4, dijadikan satu jadi tas. Tapi di bagian dalamnya itu mungkin kepalanya karena dipotong dia, bagian lehernya itulah yang dijadikan tempat pengisiannya. Muncung air yang kirba tadi untuk mengisi air. Nah, itulah yang disandang-sandang oleh mereka yang isinya adalah air. Itulah yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Sulaim. Setelah habis air tersebut, beliau ambil lagi, isi lagi, berikan lagi minuman kepada kaum muslimin ketika itu, dan itu terus terjadi pada mereka. Itulah yang menjadi bagian perempuan-perempuan yang saat itu ikut bersama Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Tapi ada yang menakjubkan dari sekian banyaknya perempuan yang ikut dengan Nabi ini, ada Ummu Aiman. Ummu Aiman ini ketika melihat ada beberapa kaum muslimin yang melarikan diri ke Madinah, Ummu Aiman ini teriak-teriak, "Kalian mau kemana? Apakah kalian ingin meninggalkan Nabi SAW berada di Uhud berjuang sendirian?" Akhirnya mereka pun balik lagi ke Uhud, dan Ummu Aiman ini mendapatkan satu senjata untuk jaga-jaga. Karena Ummu Aiman ini bukan tujuannya berperang, karena perempuan. Beliau ini tujuannya untuk merawat, ada yang sakit, berikan makanan, berikan minuman. Jadi tim medisnya lah kalau bahasa kita. Jadi perempuan-perempuan itu mereka ini menjadi tim medisnya. Nah, ketika Ummu Aiman ini ingin melihat satu persatu kondisi kaum muslimin, barangkali ada yang masih hidup, yang bisa dirawat, beliau untuk jaga-jaga, beliau bawa senjata, pedang lah mungkin, atau pedang kecil, golok lah. Lalu kemudian ada musuh namanya Hibban bin Al-Araqah. Si Hibban tadi melihat ada perempuan, biasanya kan dalam peperangan perempuan itu nggak boleh dibunuh, perempuan itu tidak boleh diserang, baik itu musuh maupun kaum muslimin. Kaum muslimin kalau mendapatkan ada perempuan orang kafir Quraisy, perempuan ini nggak boleh dibunuh. Begitu juga sebaliknya. Tapi Hibban ini ngerjain
si Ummu Aiman tadi dikerjain sama dia. Anak panah diambil sama Hibban tadi, dibidiklah bagian, kalau ini kena anggota tubuh dari si Ummu Aiman tadi itu, pakaiannya tersingkap. Nggak tahu tuh bagian mana. Saking hebatnya lah mungkin di zaman itu orang ada mungkin bagian baju yang mana, pakaian yang mana mengenai anggota tubuh, akhirnya tersingkap auratnya Ummu Aiman tadi ini. Sambil tertawa-tawa, terbahak-bahaklah si Hibban tadi melihat Ummu Aiman pakaian tersingkap, auratnya terlihat. Nabi menyaksikan itu. Seorang muslimah auratnya disingkap, terlihat dan ditertawai. Nabi murka. Akhirnya kemurkaan itu Nabi SAW perintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Nabi SAW memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melepaskan anak panahnya mengarah kepada Hibban tadi. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu, Sa'ad kan punya girbah, punya apa tadi itu, tempat anak panahnya tadi itu. Nah, diambillah oleh Sa'ad anak panah, mungkin ini anak panah terakhir lah ini. Dilihat itu anak panah udah nggak ada ujungnya, udah nggak ada matanya. Berarti apa namanya itu? Karena anak panah itu biasanya ada yang tajamnya, bagian tajam. Itu udah nggak ada. Itu satu-satunya anak panah yang tersisa. Mungkin itu sudah tertancap, ditarik lagi, diambil lagi, udah nggak ada bagian yang tajamnya. Lalu kemudian kata Rasulullah, lepaskan saja anak panah itu, walaupun tidak ada bagian tajamnya, lepaskan saja. Farama bihi Sa'ad. Sa'ad pun melepaskan anak panahnya. Fawaqa'a as-saham fi nahri Hibban. Ternyata anak panah itu mengenai bagian yang vital pada Hibban tadi, mengenai bagian nahar. Nahar itu ini apa nih bahasa Indonesia kita? Tenggorokan bagian apa nih? Bagian bawah ya. Kalau ini atas misalnya, ini bawah lah gitu. Ini mengenai ini nih. Ini ada tulang di sini, bukan kena tulangnya tapi pas di antaranya ini. Ini kalau udah kena di sini, mungkin udah kena tenggorokannya, kena semua. Ini tersiksa banget udah kena di sini. Akhirnya Hibban mengenai di sini, fawaqa'a mustalqiyan hatta taktashif. Kemudian jatuhlah si Hibban tadi, jatuh, tumbang dia, terbuka, tersingkap pula pakaian dia. Fadhahika Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu. Nabi sallam pun tertawa. Sekarang balas. Kalau tadi yang tertawa siapa? Hibban mentertawai si Ummu Aiman, dan sekarang Rasul sallam yang senyum tertawa sampai terlihat dalam riwayat itu gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya Nabi sallam, dan Nabi berucap, kata Nabi, istaqadaha laha Sa'ad ajaballahu da'watahu. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad tadi ini sebagai balas dendam terhadap seorang muslimah yang apa namanya ini kalau bahasa kita, dilecehkanlah gitu. Ini adalah balasan bagi si laki-laki yang telah melecehkan si perempuan yang harusnya tidak boleh diperlakukan seperti itu dalam peperangan. Baik, para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai Nabi Shallallahu alaihi wasallam mulai jalan ke bukit tadi. Bukit mulai Nabi SAW ingin beristirahat sebentar, kemudian ditemani oleh Ali bin Abi Thalib di tempat itu. Nabi SAW dalam kondisi masih terluka nih, masih darah masih mengalir di luka-luka Nabi SAW. Lalu kemudian Ali berinisiatif untuk memberikan minuman kepada Nabi SAW. Ali pun mengambil minum, cuma nggak ada tempatnya karena para perempuan-perempuan tim medis tadi ini masih sibuk dengan kaum muslimin yang ada di kancah peperangan, di medan peperangan, sedangkan Nabi ada di bukit. Akhirnya Ali berinisiatif untuk mengambilkan minuman, tapi tempatnya tidak ada. Perisailah yang digunakan oleh Ali. Ada perisai. Kemudian mungkin agak cekung dia. Kemudian itulah diambil untuk mengambil air, diberikanlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi sebelum minum, Nabi cium aromanya nggak layak untuk diminum, ada bau-baunya gitu. Baunya itu agak menyengat lah begitu. Lalu Nabi SAW tidak meminumnya. Tapi Nabi SAW gunakan air itu untuk membersihkan lukanya. Karena masih banyak luka Nabi yang berdarah, Nabi ambil air itu di wajah Nabi khususnya ada darah-darah, Nabi sapukan air itu di bagian yang darah-darah, bukan di bagian lukanya, tapi darah yang masih mengalir di situ. Fasabba ala ra'sihi,
Kemudian Nabi juga menggunakan sebahagian air itu untuk disiramkan di bagian kepalanya yang masih mengucur darah. Wa huwa yaqul, Nabi pun seraya berkata, ishtadda ghadabullah ala man damma wajha nabiyhi. Sungguh besar kemurkaan Allah kepada orang yang telah melukai dan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah. Wa qala Sahal, kemudian dalam riwayat yang lain Sahal pun mengatakan, wallahi inni la a'rif, demi Allah aku termasuk orang yang paham betul kejadian ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka, lalu kemudian luka Nabi itu dibersihkan, yang diantara membersihkannya adalah Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada usaha yang lain dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Ali tadi mengambil minuman yang lain, air yang lain untuk diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang pertama tadi tidak layak untuk diminum. Akhirnya diambil lagi yang kedua kalinya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa minum. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu baru kemudian bisa istirahat, baru kemudian bisa tenang, baru kemudian bisa minum ketika peperangan sudah selesai. Selama ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dalam kondisi terluka, mengomandoi para sahabat agar bisa memenangkan dan mengusir, memukul mundur pasukan musuh. Anggaplah peperangan sudah selesai, lalu kemudian Fatimah datang untuk merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang terluka. Fatimah sudah berupaya untuk menghentikan darah yang keluar dari luka Nabi, tapi tidak berhenti juga. Akhirnya yang dilakukan oleh Fatimah ketika itu, beliau ambil ada tikar di zaman itu terbuat dari anyaman daun-daun korma, itu dibakar oleh Fatimah. Kemudian itu dijadikan, tidak diceritakan dibakar di sini, tapi itu dipotong, dibakar di sini. Akhadhat qit'atan min hasir, tikar tadi dipotong sebahagiannya oleh Fatimah, fa ahraqatha, kemudian tikar itu dibakar, mungkin menjadi debu dia, fa alsaqatha, kemudian ditempelkan di lukanya tadi. Tapi ini jangan kita lakukan pada anak kita yang lagi terluka, takutnya infeksi lukanya. Di zaman ini kan ada dokter, ini kan memang di zaman itu mungkin darurat, daripada darahnya terus keluar nanti pendarahan. Nabi, kalau udah pendarahan nanti dia jatuh lebih parah sakitnya gitu, selain terluka kemudian kekurangan darah gitu. Jadi Fatimah tadi mungkin mengambil debu yang mungkin yang steril atau apalah gitu, dengan cara itulah yang dilakukannya, ditutupkanlah ke bagian luka Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya darah Nabi tadi berhenti. Akhirnya benar, berhentilah darah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, tidak keluar lagi. Wajah Muhammad bin Maslamah, ini sahabat Nabi namanya Muhammad bin Maslamah. Beliaulah termasuk orang yang membawakan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diminumkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin dan hadirat mereka dari Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih belum selesai. Kita baru menceritakan tentang beberapa pasca selesainya peperangan Uhud, tapi Nabi belum pulang ke Madinah. Nabi masih di area Uhud itu. Insyaallah kita akan lanjutkan. Ada beberapa percakapan. Ini setelah perang ini. Ada percakapan antara Abu Sufyan dengan Umar bin Khattab nanti. Karena Abu Sufyan habis peperangan itu dia masih ingin minta kejelasan gitu. Nabi Muhammad masih hidup atau apa enggak? Jadi masih belum puas mereka mau pulang ke Mekah kalau Nabi Muhammad itu masih hidup. Makanya setelah selesai perang, Abu Sufyan teriak-teriak, "Wahai kaum muslimin, apakah di tengah-tengah kalian ada Muhammad?" Nabi menginstruksikan kepada seluruh kaum muslimin, diam, jangan dijawab, cuekin aja. Diam, hening, orang gak ada yang jawab. Teriak lagi Abu Sufyan, "Wahai kaum muslimin, apakah di tengah-tengah kalian masih ada Abu Bakar?" Kaum muslimin diam lagi. "Kaum muslimin, apakah di tengah-tengah kalian masih ada Umar?" Cuma tiga orang ini yang ditanyakan oleh Abu Sufyan. Menunjukkan bahwa tiga orang inilah orang yang terpenting yang ada pada kaum muslimin ketika itu. Kalau tiga orang ini masih ada,
Berarti kaum muslim Islam akan dipastikan akan berkembang. Tapi Nabi menginstruksikan kepada para sahabat ketika itu jangan jawab pertanyaan mereka. Tapi Abu Sufyan ini masih ngeyel buat mancing emosinya kaum muslimin. Si Abu Sufyan itu pun mengatakan, udahlah kalian agungkan saja, hormati saja Tuhan kami, Hubal. Nah, disinilah baru kemudian Nabi nggak bisa diam. Ini nggak ada kompromi kalau dalam masalah kesyirikan gitu. Udah kalian, udah nggak usah sembah lagi si Tuhan kalian itu. Apa sih yang kalian sembah? Nggak ada wujudnya. Nih kami punya Hubal, agungkan dia, sembah dia. Kata Nabi, kenapa kalian diam? Kenapa kalian tidak jawab itu? Karena nggak ada instruksi dari Nabi. Nabi kan turun dari diam. Mereka pun diam, kali ini diam yang keempat kalinya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau kamu mau jawab, apa jawaban kami? Nabi pun mengatakan, ucapkan Allahu a'la wa ajal. Katakan kepada Abu Sufyan bahwa kita punya Tuhan yaitu Allah, dan Allah a'la, maha tinggi, wa ajal, dan maha mulia. Dan nanti ada percakapan seterusnya, itu insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Karena belum seutuhnya selesai peperangan Uhud ini. Karena di peperangan Uhud ini masih ada kegiatan-kegiatan yang berikutnya akan dilakukan oleh Nabi. Belum lagi penguburan terhadap syuhada yang meninggal dunia tadi. Itu juga ada proses tersendiri yang akan mungkin kita bacakan, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Demikian kajian kita pada kesempatan yang singkat ini. Semoga menambah wawasan kita terhadap perjuangan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.